Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Fauzan. Di video kali ini saya akan menunjukkan tutorial tentang lanjutan dari subqueries pada my database MySQL. Terdapat ada 4 subqueries yang kita pelajari pada video ini. Yang pertama ada fundamental queries, single row queries, multiple row queries, dan correlated queries. Yang pertama kita langsung saja ke MySQL. Kita buka dulu MySQL nya. Yang pertama ada fundamental subquery. Fundamental subquery adalah pernyataan select yang tertanam dalam klausa pernyataan select lainnya. Subquery dijalankan sekali sebelum permintaan utama. Hasil dari subquery digunakan oleh permintaan utama atau luar. Subquery dapat ditempatkan di sejumlah klausa SQL termasuk klausa where, klausa having, dan klausa from. Sintaknya sebagai berikut ialah sintaknya seperti ini: select first name, last name, hire that from employees, where hire that, select hire that from employees, here last name, Vargas. Maksudnya, tampilkan kolom first name, last name, tanggal hire that dari tabel employees, di mana tabel hire that-nya dalam keadaan menurut dari setelah si Vargas atau setelah si Vargas bergabung. Kita enter saja. Nah, akan muncul nama awal dan nama akhirnya dan tanggal mereka bergabung, dan mereka ini semuanya bergabung setelah Vargas bergabung. Nah, sini semuanya sudah tampil, ada 36 row, 36 baris, ada 36 orang yang bergabung setelah si Vargas. Selanjutnya subquery kedua ada single row subquery. Pada single row subquery hanya menggunakan operator perbandingan satu baris, seperti sama dengan, lebih besar sama dengan, kecil sama dengan, atau tidak sama sekali. Dan hanya bisa mengembalikan satu baris saja. Select last name, salary from employee, where salary lebih kecil, salary average, salary from employee. Maksudnya, tampilkan kolom nama akhir kolom gaji dari tabel employee, di mana gajinya lebih kecil dari rata-rata gaji di tabel employees. Akan muncul kolom nama akhir mereka beserta gajinya, dan gaji mereka ini lebih kecil dari rata-rata dari tabel employees. Selanjutnya yang ketiga ada multiple row subquery. Ini menggunakan operator dua baris seperti in, any, all, dan bisa di return lebih dari satu baris. Pada operator in, sintaknya seperti ini: select last name hire that from employee, where extract year from hire that, in select extract year from hire that from employee, where department ID 90. Tampilkan nama akhir tanggal bergabung dia dari tabel employee pada bagian departemen ID 90 nya. Kita enter. Nah, ini semua adalah tabel employee, tapi ada di departemen ID 90 yang memiliki departemen ID 90 dan diurutkan menurut tanggal dia bergabung. Nampak semuanya nama akhir, dan ini tanggal mereka bergabung. Lalu selanjutnya ada operator any. Operator any digunakan ketika kita menginginkan klausa query luar where untuk memilih barisan yang cocok dengan kriteria dari setidaknya satu nilai dalam set hasil subquery yang ditetapkan. Sintaknya seperti ini, sama seperti tadi, cuma diganti tanda ini lebih kecil dari any, akan muncul tampilannya seperti ini. Lalu operator selanjutnya ada all. Operator all digunakan ketika kita menginginkan klausa query luar where untuk memilih baris yang cocok dengan kriteria lebih kecil, besar, sama dengan, dan lain-lain dari semua nilai dalam set hasil subquery. Sintaknya seperti ini: select last name hire that, sama juga, cuma diganti all-nya, any tadi diganti dengan all. Hasilnya seperti ini: no row selected. Kenapa hasilnya seperti ini? Karena tidak ada data yang tersedia menurut kriteria sintak yang kita inginkan ini. Selanjutnya ada correlated subquery. Server Oracle melakukan subquery berkorelasi ketika subquery mereferensikan sebuah kolom dari tabel yang dirujuk dalam pernyataan induk. Subquery yang dikolerasikan dievaluasi satu kali untuk setiap baris yang diproses oleh pernyataan induk. Pernyataan induk dapat berubah pernyataan select, update, ataupun delete. Sintaknya seperti ini, itu menampilkan semua kolom yang ada di tabel employees O lebih besar dari rata-rata gaji dari tabel employees I menurut departemen ID-nya. Kita enterkan saja. Nah, akan muncul seperti ini. Ini beberapa tabel yang digabungkan menjadi satu tabel. Sama seperti pelajaran video sebelumnya yang
self join, menggabungkan dua tabel menjadi satu. Seperti ini, mirip-mirip. Cuma dia ada keadaan menurutnya gimana. Nah, di sini tampilkan semua yang ada di employees O yang gajinya lebih besar dari employees E yang ada di tabel employee E. Nah, inilah hasilnya seperti ini. Akan muncul nama dan gaji mereka. Dan gaji mereka ini lebih besar dari yang ada di tabel employee E. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.